Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di temancerita.mv. Halo, mohon maaf ya, saya baru mau lanjutin lagi nih part selanjutnya tentang baby blues. Apa kabar nih teman-teman semua sebelumnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya akan lanjutkan cerita baby blues kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas tentang cara mengatasi baby blues sampai ke tahap yang jangan bebani diri. Jangan bebani diri jika Anda sudah mulai merasakan baby blues. Jika teman-teman sudah merasakan baby blues, yang pertama jangan bebani diri. Jangan paksakan diri untuk mengerjakan segalanya sendiri. Kerjakanlah apa yang sanggup dikerjakan. Kalau ngerasa kewalahan, ya cobalah berbagi dengan suami atau dengan saudara yang ada di rumah. Lalu yang kedua, teman-teman harus tidur yang cukup. Pastikan waktu tidurnya tercukupi dengan baik. Manfaatkan waktu tidur si kecil untuk Anda juga tidur. Nah, kalau misalnya gini, dan uniknya kan kita juga ada mitos-mitos ya di Indonesia ini. Katanya kalau tidur siang itu nggak boleh, nanti bisa bikin darah putih gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang tahu itu mungkin bisa jadi malah galau gitu, mau tidur siang tapi katanya nggak boleh gitu. Pengalaman saya, alhamdulillah, saya waktu itu tanya juga ke bidan yang menangani saya. Beliau juga sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia kebidanan dan ya mungkin sudah senior juga di Rumah Sakit Al-Islam Bandung, katanya begitu. Saya tanya, Bu boleh nggak kalau tidur siang? Katanya nggak boleh, nanti ada darah putih gitu. Itu maksudnya apa ya Bu? Enggak kok, boleh aja, tidur aja. Neng kan kalau malam ikutan bangun, kurang tidur. Nanti kalau Neng kurang tidur, stres, nanti ikutan asinya menurun gitu katanya. Terus ya alhamdulillah, ya awalnya juga saya takut ya, karena ya saya dikasih tahu mama karena pengalaman mama saya kan dulu gitu, kata orang tua jangan tidur siang, nanti ya darah putih gitu. Tapi alhamdulillah, bukannya saya mau melawan orang tua gitu, tapi ya saya juga kadang tidur kadang enggak, tergantung kecukupan tidur saya gitu ya. Saya lagi capek banget atau pengen tidur banget atau enggak gitu. Kalau memang enggak ngantuk banget ya enggak tidur gitu, enggak tidur siang gitu. Tapi memang awal-awal lebih sering begadang kan, jadi butuh waktu tidur yang banyak juga siangnya gitu. Selagi kerjaan rumah sudah selesai ya saya juga tidur gitu, ikutan tidur. Dan alhamdulillah, qadarullah, tidak ada hal-hal lain yang terjadi gitu kepada saya yang katanya bakal darah putih naik ke mata. Ya itu walau alam ya kayak gimana. Dan saya juga sudah tanya dengan beberapa bidan gitu ya, dan beberapa bidan baik di online atau di offline, dan bilangnya enggak kok, enggak ada itu ilmiahnya yang kayak gitu, belum ada yang berpengalaman kayak gitu. Tapi positifnya mungkin begini, kenapa orang tua zaman dulu ngarahin kita untuk jangan tidur siang. Positifnya tuh ya orang tua tuh ingin kita kalau anak tidur ya selagi kitanya udah sehat, mungkin ya udah pulih dari 40 hari lahiran gitu ya, 40-60 hari lahiran, sudah merasa bisa beraktivitas seperti biasa lagi, seperti normal lagi, mending lakukan untuk hal-hal yang bermanfaat ya, misalnya beres-beres rumah gitu, masak, dan melakukan hal-hal lainnya gitu. Itu sih ya, kalau saya memang lebih ke sana gitu positifnya gitu. Cuman kalau misalnya yang malah jadi stres gara-gara gak boleh tidur siang nih, katanya mitosnya begini, coba kita pelajari lagi, coba tanyain lagi ke beberapa orang yang memang sudah berpengalaman atau yang memang ke beberapa medis yang lain gitu, jangan ke satu orang gitu. Yang ketiga, kalau kata dokter, olahraga rutin dan makan makanan berkualitas. Mungkin kalau awal-awal lebih ke ya lebih banyak gerak juga, peregangan kayak gitu.
Karena memang kalau kita tidur terus, berbaring terus kan gak enak juga gitu. Jadinya kan kurang gerak ya. Ketika gerak kita cuman gitu-gitu aja di kasur diem, ya mungkin mindset kita di situ-situ aja gitu. Jadinya gak berkembang, bete gitu kan ya. Makanya coba bergerak, keluar rumah lah, ya berjemur lah, peregangan lah gitu. Mungkin kalau lari-lari kan belum ya, seperti itu. Terus kalau makan makanan berkualitas, itu juga akan membantu mengontrol mood kita. Katanya, menurut Halo Dokter, hindari makanan yang tinggi akan karbohidrat sederhana seperti sirup, kue kering kemasan, dan roti putih. Jadi, makanan seperti itu bisa memperparah mood swing gitu. Positifnya, kalau pengalaman saya, jadi kita memang lebih banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan, karena memang kita kan lagi butuh memproduksi ASI ya, dan makan makanan yang sehat, terus kitanya juga biar segar. Dan itu sayur-sayuran dan buah-buahan itu memang lebih bikin enak juga ke badan kita gitu. Nah, yang keempat adalah berbagi cerita. Menurut Halo Dokter, kita dianjurkan untuk bersosialisasi dengan ibu baru lainnya agar dapat bertukar cerita mengenai perasaan yang Anda alami. Namun bila ini dirasa berat, Anda bisa memulai dengan menceritakan kepada suami. Lalu, lagi pula, suamilah yang berada paling dekat dengan Anda. Selain dengan beberapa cara di atas, kita juga bisa meluangkan waktu selama beberapa hari untuk me time. Nah, jadi hal-hal tadi tuh bisa mengatasi baby blues menurut Halo Dokter. Nah, kalau menurut saya memang betul ketika kita mengalami hal-hal baru di dunia menjadi ibu menyusui gitu ya, memang kita butuh teman cerita yang kok gini ya, kok gitu ya rasanya, oh ternyata begini ya, oh si anak tuh mulai gini mulai gitu. Kita jadi perkembangan anak juga diceritakan dengan suami gitu kan. Atau ketika ada hal-hal yang memang buat kita tanda tanya, kenapa begini anak, misal gitu, kita coba sharing dengan bunda-bunda lainnya. Dan sekarang kan milenial sudah banyak sosial media ya, dan juga Google. Cobalah pilih-pilih masuk ke grup atau follow orang-orang yang memang memberikan hal-hal positif gitu. Dan contohnya saya alhamdulillah baru 3 hari lahiran waktu itu ada temen yang ngasih tahu grup tentang ibu menyusui di Bandung, dan itu ya Islami juga gitu. Dan di situ banyak saling mensupport juga untuk ibu-ibu muda gitu. Namanya, kalau saya waktu itu nama grupnya Salma Menyusui Bandung 1. Boleh dilihat di Instagramnya Sentra Laktasi Muslimah. Nah, itu Instagramnya. Atau lihat-lihat aja di YouTube Dokter Tiwi atau Dokter Alpin, siapapun itu yang memang memberikan hal-hal positif tentang pertumbuhan bayi, tentang menyusui, supaya kitanya juga nggak bingung sendiri. Tapi lebih baiknya memang bersosialisasi secara langsung, biar kitanya juga ikutan aktif berbicara, ikutan mengeluarkan kata-kata gitu kan, supaya tersalurkan fitrah berbicara kita sebagai wanita. Karena wanita kan butuh beribu-ribu kata yang keluarkan setiap harinya, dan itu bisa mengurangi stres kita loh dengan kita berbicara, dengan kita banyak berbicara ya, tapi diusahakan kita bisa berbicaranya yang positif-positif gitu. Niatkan sharing kita atau curhat-curhat kita itu memang untuk mencari ilmu, bersosialisasi, untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu lewat orang-orang gitu. Bukan maksudnya bercerita atau curhatnya itu untuk mengeluh gitu ya, untuk malah mengumbar-umbar aib gitu. Dan memang banyak ibu yang mengalami baby blues itu terlalu banyak memendam sendiri, gak bisa cerita kesana kesini gitu. Terus kegiatannya di situ-situ aja gitu kan.
dengan anak aja yang belum bisa bercerita gitu, apalagi ibu muda yang baru punya rumah sendiri yang terpisah dari orang tua jauh gitu, dari saudara-saudara jauh. Nah baiknya memang cobalah bertetangga dengan baik, sharing-sharing dengan tetangga. Kalau misalnya memang tetangganya kurang ada yang bisa memberikan hal-hal positif, ya coba cari di sosial media saja terlebih dahulu, dan coba ikut aktif berbagi gitu teman-teman. Kalau pengalaman saya begitu ya. Nah terus, dan secara ilmu kesehatan, secara psikologinya mungkin ya begitu. Terus kalau tambahan dari saya selalu ingat ini, setan itu kan musuh yang paling nyata ya. Dan gini loh, ketika kita pengen punya anak, Allah memberikannya, tapi malah kadang pas kita udah punya anak, setan menggoda aja dengan pikiran-pikiran negatif. Wah, kamu jadi ribet ya, jadi gini ya, jadi gitu ya, males harus bangun malam, ribet punya anak, segala macam. Itu negative thinking itu banyak terjadi sama ibu-ibu, karena memang setan paling seneng banget menggoda ibu-ibu yang memang berpikirnya lebih banyak pakai hati kan gitu, apa-apa pakai hati karena memang ya wanita kan lebih banyak mengandalkan perasaan. Dan yang saya rasakan juga gitu, ketika mulai ada rasa-rasa negatif gitu, rasanya ingin meledak-ledak kan gitu, tapi saya langsung inget kayak setan nih, ini pasti setan, udah gitu aja. Kalau kita mulai ada hal-hal yang nggak enak mengganjal di hati, ya kita harus istighfar. Misalnya kayak kurang tidur nih gara-gara anak, coba kita kurangi gitu, kayak ya Allah makasih, alhamdulillah punya anak, alhamdulillah bisa bangun malam. Mungkin ini si Dede ngajarin untuk kita lebih ke tahajud, ngingetin kita untuk sholat malam lagi gitu. Dan ternyata ya bunda-bunda, yang saya rasakan, anak itu selalu bangun di tiap waktu-waktu sholat. Jadi dia tuh kayak alarm alami gitu. Jadi Masya Allah, kalau buat saya sih itu hal positif juga, yang mungkin awal-awal berat ya, kayak mungkin gak biasa sholat malam misal gitu ya, atau mulai kan habis 40 hari nifas kan gak pernah sholat malam kan, rada males gitu ya. Tapi dengan adanya si kecil tuh malah jadi membuat kita untuk belajar lagi sholat malam gitu. Nah jadi kalau secara mungkin secara agamanya saya akan lebih ke, kalau teman-teman mulai merasakan baby bluesnya karena memikirkan ini beban, ini jadi gini, jadi begitu, coba istighfar lagi, coba kita bersyukur lagi, coba kita renungkan lagi, untuk apa sih anak itu, dari siapa sih anak itu. Syukurilah, anak itu titipan, berarti kita sudah dipercayai oleh Allah untuk membimbing anak menjadi manusia sebaik-baiknya. Dan kita juga sebagai bunda, sebagai ayah harus terus belajar menjadi orang tua yang lebih baik dari diri kita sebelumnya, untuk terus belajar memberikan ilmu-ilmu yang positif, terutama ilmu agama untuk anak kita. Nah tapi kalau teman-teman masih merasa belum bisa mengatasinya sendiri, belum bisa menyemangati sendiri, cobalah teman-teman datang ke psikolog gitu ya, untuk berkonsultasi. Nah kalau ke psikolog juga teman-teman bukan berarti gila ya, kita stres itu tidak selamanya gila, tapi teman-teman bisa sharing di sana gitu, atau bisa juga mungkin sharing sama Uma Rara. Insya Allah Uma Rara akan membagikan cerita-cerita yang positif dan membantu teman-teman menjadi lebih semangat lagi, menjadi lebih mensyukuri lagi dalam segala hal. Oke, terima kasih sharingnya untuk Baby Blues. Segitu saja dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan, silahkan dikoreksi.
Kalau ada kekurangan atau kesalahan silahkan dikoreksi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.